Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 70 yang tayang hari Kamis ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 31 Agustus 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 70 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 69 sebelumnya, kita diperlihatkan Hao Chen mendiskusikan kepada anggota timnya untuk mendonasikan 100.000 poin kontribusi yang mereka miliki kepada para prajurit di benteng pemburu iblis, mengingat kesuraman yang mereka alami setelah pertempuran barbar melawan para ras iblis. Tetapi di tengah pernyataan setuju Lin Xin DKK atas diskusi ini, Chai-Er pun tiba-tiba merasakan efek dari pedang reinkarnasi yang dimunculkannya sebelumnya, diikuti dengan kemunculan komandan Ling Xin kecil yang mempertambah para efek pedang reinkarnasi yang dirasakannya, sehingga membuatnya pun pada akhirnya tepar. Ya, mana setelah melihat Chai-Er terkulai lemah di ranjang dengan kondisi tak sadarkan diri, Hao Chen pun tampak merasa bersalah mengingat dirinya tidak bisa menjaga ayangnya itu dari tindakan barbarnya menggunakan pedang reinkarnasinya, menyebabkannya pun berjanji akan menjadi kesatria kuat yang akan siap sedia menjaga Chai-Er. Namun meski begitu, Aki Seongyu merasa tindakan memperkuat dirinya itu sama sekali tak berguna, meski sekalipun ia saat ini berada di tingkat 9, sebab pedang reinkarnasi di tubuh Chai-Er sudah sepenuhnya menyatu di dalam dirinya dan tidak ada sebiji orang pun yang dapat menghilangkan niat membunuh darinya. Oleh sebab itu, Aki Seongyu pun memiliki satu-satunya cara kepada Hao Chen untuk membantu Chai-Er, yaitu dengan hanya percaya terhadap dirinya. Sebelum pada akhirnya, ia pun mengajak Hao Chen untuk menemui seorang senior. Dan setelah Hao Chen dan Aki Seongyu sampai di TKP si senior, yang ternyata senior itu adalah kapten tim pembunuh Dewa Iblis yang mengusir Kaisar Dewa Iblis Pengsu sebelumnya bernama Chen Jidian. Saat senior itu pun tanpa diduga berniat memberikan sesuatu benda kepada Hao Chen. Namun sebelum kita mengetahui apa sih benda yang diberikan senior Jidian, Shin pun berpindah tempat ke TKP Kaisar Dewa Iblis berada, yang melaporkan kepada bawahannya Bai Meng mengenai dirinya yang telah menemukan seorang pemuda yang tidak lain dan tidak bukan adalah Hao Chen sebagai penerus tahta keduanya. Sementara itu di lain sisi, Xiao Su pun mendapatkan sebuah surat dari Gao Yingji yang berisi pesan mengenai kondisinya yang saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Menyebabkan istri Gao Yingji itu yang membacanya pun tak kuasa menahan rasa haru mengingat dirinya dipastikan tidak akan menjadi janda. Saat kabar ini pun pada akhirnya membuatnya menangis terseduh-seduh. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xiao Su menangis terseduh-seduh ketika membaca surat dari Gao Yingji yang berisikan pesan mengenai kondisinya yang saat ini dalam keadaan baik-baik saja, kini kita akan beralih ke TKP Hao Chen berada, yang mana setelah senior Jidian menjanjikan akan menghadiahkan sesuatu benda kepada Hao Chen. Sebelum itu ia menginfokan kepada Hao Chen mengenai dirinya dan juga kelompok tim pembunuh Dewa Iblisnya yang 312 tahun yang lalu merupakan tim pemburu iblis tingkat pertama sama seperti kelompok Hao Chen. Bahkan di usianya yang terbilang cukup muda, di kisaran 17 tahun waktu itu, ia dapat mengingat dengan jelas dirinya telah menjadi kapten tim pemburu iblis peringkat satunya di kala itu. Dan sejak kepemimpinannya saat itu, waktu yang sangat lama pun telah berlalu, serta hari ini ia telah berusia di angka 329 tahun, yang membuatnya sudah tidak bisa disebut muda lagi. Maka dari itu, sebelum dirinya dan juga tim pembunuh Dewa Iblisnya menjemput ajalnya di usianya ini, ia pun berniat memberikan tanggung jawab tim pembunuh Dewa Iblisnya ini kepada tim Hao Chen. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang mendengarnya pun spontan terkejut sembari menunjukkan raut wajah hormatnya dengan tidak menyangka senior tim pembunuh Dewa Iblis itu berniat menurunkan tanggung jawab besar mereka sebagai tim pelindung kepada timnya. Namun berusaha saja keterkejutan ini masih terpancar di raut wajah Hao Chen. Senior Jidian pun menjelaskan mengenai kehidupan manusia yang akan diperpanjang bersama dengan peningkatan energi spiritualnya, yang mana dengan energi spiritual pada tingkatan level 10.000,
seorang manusia itu dapat hidup selama 100 tahun lamanya dalam keadaan normal. Dan jika ia mencapai langkah 9 dengan energi spiritualnya menembus tingkatan level 100.000, dipastikan ia bisa hidup selama 200 tahun lamanya. Akan tetapi selama-lamanya hidup seorang manusia dipastikan akan mokat juga. Saat di kisaran usia 300 tahun, rentang hidup seorang manusia pada akhirnya tidak akan bertahan lama seperti para dewa iblis. Yang hal inilah lantas membuat kehidupan senior Gideon dan kelompoknya paling-paling hanya menyisakan kehidupan sekitar 5 tahun lagi. Oleh sebab itu, hal inilah menyebabkannya berniat menurunkan tugas besar dari tim pembunuh dewa iblisnya ini kepada tim Hao Chen. Mengingat tim Hao Chen ini merupakan generasi tim yang sangat berbakat yang berhasil dipantaunya setelah ia memantau banyaknya tim pemburu iblis dari tahun ke tahun yang terbilang cukup lemah. Pada waktu itu, senior Gideon juga mengungkapkan mengenai ayah Hao Chen, Long Xingyu, yang merupakan kandidat terbaik untuk meneruskan tugas besar tim pembunuh dewa iblisnya. Namun sayangnya, si Toib itu memiliki beberapa kekurangan dalam wataknya, terutama kekeras kepalaannya, yang hanya mau meningkatkan kekuatan di dalam dirinya sendiri dengan memilih bertarung menggunakan mode solo tanpa sedikit pun memiliki pandangan ke depan untuk saling melindungi timnya, menyebabkannya pun tidak bisa disebut pemimpin yang bijaksana apalagi luar binasa meskipun ia memiliki kekuatan yang terbilang cukup hebat. Namun meski begitu, dengan dirinya bertemu ayah Hao Chen, Long Xingyu yang wataknya terbilang sangat keras kepala, ia pada akhirnya menemukan info darinya mengenai Hao Chen, yang untuk alasan ini ia pun terus memantau kinerja semua tim pemburu iblis selama ini, terutama tim Hao Chen yang menurutnya memiliki potensi yang cukup besar. Untuk suatu saat ia berharap dengan nada tulusnya Hao Chen dapat memimpin tim pemburu iblisnya untuk menggantikan posisi tim pembunuh dewa iblis karatannya. Bahkan ia juga berharap tim Hao Chen dapat mewarisi gelar pembunuh dewa iblis julukan dari timnya dengan dapat melakukan tugas ini sedikit lebih baik dari mereka. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang mendengar harapan tulus dari senior Gideon ini spontan menunjukkan raut bersemangat di wajahnya dengan tanpa diduga lonjakan cahaya dan nyala api juga naik di dalam hatinya. Dan setelah menyuarakan harapan tulusnya ini kepada Hao Chen, senior Gideon pun memilih untuk mengalihkan topik pembicaraan dengan menanyakan kepada Hao Chen mengenai rekan binatang iblisnya Hao Yu yang merupakan binatang iblis yang sebelumnya dicari oleh Kaisar Dewa Iblis Peng Su. Saat Hao Chen yang mendengarnya pun bilang mungkin aja, tetapi ia tidak berani sedikit pun memastikan hal itu. Namun di sini, senior Gideon menganggap hal itu memang sangat-sangat mungkin benar, sebab ia merasa binatang iblis Hao Chen ini memiliki sebuah aura iblis yang terbilang cukup brutal untuk sekelas binatang iblis. Oleh sebab itu, senior Gideon pun mengingatkan Hao Chen untuk jangan membiarkan Hao Yu muncul di tempat-tempat di mana Kaisar Dewa Iblis dapat mengetahui keberadaannya, sampai mereka berdua memiliki kemampuan yang terbilang cukup kuat untuk melawan Kaisar Dewa Iblis itu di masa depan. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang mendengarnya mengangguk dengan hormat sembari menangkupkan kedua tangannya. Setelah Hao Chen mengangguk dengan hormat sembari menangkupkan tangannya ke arah senior Gideon atas pengingat yang diberikannya, kedatangan senior Gideon kali ini pun bukan hanya untuk memberikan kabar warisan tim pembunuh dewa iblisnya ini kepada Hao Chen, tetapi juga untuk memberitahu kepadanya mengenai kisah di balik layar, mengenai pertempuran manusia dan iblis yang tidak ada habisnya, yang mana sejak 6.000 tahun lalu, manusia tidak terhindar dari upaya untuk berkembang mencoba untuk bersaing dengan kekuatan ras iblis. Tetapi bahkan sekarang, setelah persaingan yang begitu lamanya, manusia masih tidak dapat benar-benar bersaing melawan iblis, dengan alasan utama adalah adanya 72 dewa iblis. Justru karena itu, karena kekuatan mereka lah manusia tidak punya pilihan selain mengandalkan penghalang energi tim pembunuh dewa iblis mereka. Namun itu hanyalah sedikit bagian dari usaha mereka berenam untuk menjaga Kaisar Dewa Iblis agar tidak melakukan tindakan di luar batas untuk membantai para manusia. Tetapi kenyataannya, jika mereka berenam mokat, kemungkinan dapat dipastikan ketika Kaisar Dewa Iblis Peng Su nongol lagi ke benteng pemburu iblis, para manusia secara alami semuanya akan porak-poranda. Dan sejak 300 tahun yang lalu, tim pembunuh Dewa Iblis senior Gideon telah membunuh 39 Dewa Iblis satu demi satu, dengan salah satu di antara mereka ada memiliki peringkat tertinggi yaitu keempat. Tetapi meskipun begitu, setelah pembantaian 39 dewa iblis itu, mereka tetap masih memiliki 70 dewa iblis yang sama tanpa mengalami kekurangan. Oleh sebab itu, ia menanyakan kepada Hao Chen kenapa sih ke-70 dewa iblis ini jumlahnya tidak berkurang meskipun mereka sudah dibantai dan dihabisi. Saat Hao Chen yang mendengarnya pun mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh mahkota pilar dewa iblis yang mereka miliki. Yang hal ini pun lantas dibenarkan oleh senior Gideon.
saat dia memberitahukan bahwa ras iblis memiliki sebuah mahkota pilar dewa iblis yang dimiliki ke-72 pilar dewa iblis, dan selama mahkota pilar dewa iblis itu ada, bahkan jika dewa iblis itu mati sekalipun, garis keturunan mereka pun masih bisa dijalankan sama seperti sebelumnya. Dengan demikian, hanya ada satu cara untuk benar-benar membunuh para dewa iblis ini, yaitu hanya dengan menghancurkan pilar dewa iblis mereka pada saat yang sama ketika mereka dimokatkan. Namun sebagai mahkota milik ras iblis, bagaimana mereka bisa begitu mudah dihancurkan? Oleh sebab itu, setelah Sinergi Dian mengetahui hal ini, ia dan kelompoknya telah melalui banyak riset dan upaya untuk menghancurkan mahkota pilar dewa iblis itu, tetapi itu pada akhirnya tidak akan pernah berhasil. Namun dari sini, Sinergi Dian beserta kelompoknya bisa menarik kesimpulan bahwa untuk menghancurkan sebiji saja mahkota pilar dewa iblis ini, itu harus membutuhkan usaha, tekad, dan kekuatan yang terbilang cukup kuat. Dan setelah memberitahukan hal ini kepada Hao Chen, Sinergi Dian pun pada akhirnya memberikan sesuatu benda yang dijanjikannya sebelumnya kepada Hao Chen. Dengan segera ia memberikan sebuah token yang ternyata merupakan jenis peralatan warisan dari keluarga kekaisaran peri. Saat benda ini pun memiliki kegunaan untuk meningkatkan kekuatan para anggota tim pemburu iblis, terutama untuk tim Hao Chen. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 70 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.